Bab 2641, Godaan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di depan galaksi dalam kehampaan, ada sosok, sebenarnya seorang wanita, melihat penampilan dan manusia benar-benar berbeda, dan bahkan terlihat manis, tak dapat dijelaskan memberikan rasa keintiman. Melihat pemandangan ini, bahkan jika Yesuan telah mendapatkan petunjuk yang tepat dari sistem fagositik, pada saat ini, dia terguncang secara tak dapat dijelaskan, dengan keraguan di wajahnya, dan sekali lagi diverifikasi ke sistem fagositik. Hasilnya masih sama, pihak lain memang iblis, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat, hanya tingkat ke-5 bintang. Namun, dalam kasus di mana tidak mungkin untuk menentukan identitasnya atau iblis, itu hanya perbaikan tingkat ke-5 dari lingkungan nuklir bintang. Wanita ini pada dasarnya dapat menjamin keselamatannya di medan bintang pemakaman. Orang-orang yang manis dan intim adalah penampilan adalah perlindungan terbaik. Untuk pertama kalinya, Yesuan memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep iblis. Pada saat ini, wanita iblis sedang menambang asal-usul nuklir bintang pada bintang yang tidak terlalu besar, dan lokasi pemilihannya juga lebih rahasia. Jika Yesuan memiliki sistem fagositosis, ia dapat merasakan tanpa pandang bulu dalam jarak tertentu, hanya terbang ke sini saja, saya khawatir saya tidak dapat menemukan orang lain. Tanpa sadar, Yesuan melihat bintang yang ditambang pihak lain dan menemukan bahwa tidak ada sumber nuklir bintang di dalam inti bintang. Jadi, dia telah keluar dari kalajengking ungu setelah dia membacanya, dan setelah kapal perang itu disingkirkan, tingkat kultivasinya disembunyikan sampai-sampai hanya tingkat ke-5 dari nuklir bintang, dan kemudian jatuh ke bintang-bintang di bawahnya. Di sini ada poin untuk menjelaskan bahwa yang kuat secara umum, jika ranahnya tidak lebih tinggi dari sisi lain dari seluruh ranah, pada dasarnya tidak ada cara untuk memperbaiki persembunyian yang sempurna. Inilah sebabnya mengapa Zhao Long melihat kultivasi Suanyuan Zian sekilas, meskipun yang terakhir telah disembunyikan, tetapi karena berada di ranah besar yang sama, mereka dapat saling melihat sekilas. Tetapi Yesuan berbeda. Perbedaan ini adalah apa yang baru saja dia temukan belum lama ini. Belum lagi alam besar yang sama, bahkan jika itu lebih kuat darinya, ada banyak orang kuat di alam besar, tidak ada cara untuk melihat apa yang dia sembunyikan. Semuanya karena lubang itu. Bahkan jika hanya pecahan dari 8 alam pertama yang telah diidentifikasi sebagai langit berbintang, tingkat aslinya dapat dibayangkan. Justru karena revisi lubang itu, Yesuan saat ini, kultivasi sebenarnya sebagai alam yang disembunyikan di tahap ke-5 lingkungan nuklir bintang, bahkan lubang hitam yang kuat, sama sekali tidak ada petunjuk. Yesuan tidak menemukan pihak lain, tetapi juga mulai menambang bintang ini, tetapi lokasi pemilihannya tidak jauh, dan pergerakannya cukup besar, cukup untuk membuat pihak lain waspada. Alasan mengapa Yesuan juga demi stabilitas, ingin menguji pihak lain, dan kemudian menembak, jika tidak, jika pihak lain bukan iblis, manusia yang begitu cantik dan baik hati mati di tangan mereka sendiri, seberapa banyak hati Yesuan akan ada beberapa kesedihan, saya khawatir itu akan berdampak tertentu pada Tao. Dan jika pihak lain masih menembak dirinya sendiri setelah godaan, maka bahkan jika dia bukan iblis, Yesuan membunuhnya, tidak akan ada kekusutan. Sangat penting untuk berlatih perjalanan. Jenis minat hanya untuk keuntungan. Tidak ada dasar dan kepatuhan di hati. Itu dapat dipupuk sebagai pertumbuhan kekuatan yang cepat. Namun, setelah mencapai tingkat tertentu, peluang untuk bertemu iblis juga akan meningkat pesat. Titik ini, Yesuan berpengalaman, jadi dia selalu memiliki prinsipnya sendiri. Itu bukan sentimentalitas. Ini benar-benar sebab dan akibat dalam kegelapan, aku harus memperhatikannya. Teman Tao ini, kamu tampaknya telah melewati batas, aku telah menggali untuk waktu yang lama, kamu tiba-tiba memasukkannya, apakah ini sedikit tidak teratur? Tepat ketika Yesuan mengorbankan penggalian Sui Sing Sing Sing. Dia berkata, sudah ada seseorang yang menggali bintang ini. Aku hanya tidak menemukannya sebelumnya. Aku benar-benar malu. Tapi, begitu kata-kata itu berubah, Yesuan menunjuk ke lorong dalam yang telah digalinya, tapi aku mendapatkan senjata sihir serangan terbaik 6 bulan lalu. Kecepatan penggaliannya lebih cepat darimu. Untuk berjaga-jaga, mari kita bergandengan tangan. Di sini ada banyak sumber nuklir bintang, bagaimana kita membaginya? Apa maksudmu? Alis yang lain jelas melonjak, tetapi mereka dipaksa untuk tenang. Jelas, kata-kata dari sejumlah besar sumber nuklir bintang yang dikatakan Yesuan mengejutkan. Baiklah,
Kalau begitu aku akan mengatakannya saja. Sebenarnya, aku memiliki langit berbintang untuk melahap darah binatang buas. Aku secara tidak sengaja memburu seekor anak singa, jadi. Berbicara tentang ini, Yesuan melihat sisi lain dari penyelundupan itu berjongkok, tahu bahwa dia sudah mengerti, lalu tidak melanjutkan untuk mengatakan, kata-kata di depan transfer, bintang ini, ada hampir 3 kubik ungu 7 tingkat, ada 3 hitam 8 tingkat besar, 7 dari kita setengah, yang 8 tingkat, aku ambil 2, bagaimana? Bersama-sama, aku bisa mendapatkannya secepat mungkin, aku hanya mengabaikan gerakan itu juga alasannya. Kalau tidak, begitu ada orang kuat lain yang datang, aku takut perbaikan tingkat kelima dari lingkungan nuklir bintangku. Faktanya, kamu juga sama, kita semua sama, dan kita tidak takut pada siapapun yang berkulit hitam setelah hal itu tercapai. Ada waktu itu memimpin orang lain, lebih baik mengambil setiap bagian, dan menghasilkan banyak uang. Semua yang dikatakan ini adalah dalam hal alasan, wanita iblis itu jelas merupakan detak jantung, dan setelah sedikit tenggelam, dia mengangguk dan menjawab. Yah, senjata ajaibku menggali dengan cepat. Aku menggali di depanmu, kamu berada di belakang, dan kamu dapat membantu dengan senjata ajaib itu. Pada saat yang sama, kamu akan waspada terhadap situasi luar. Begitu orang lain lewat, ingatlah untuk mengingatkanku untuk menerimanya sementara. Tangan, gerakannya terlalu besar untuk menarik perhatian orang. Setelah itu, Yesuan menelan ludahnya dan menunjukkan ekspresi tidak sabar. Bahkan jika dia mengorbankan pedang kalajengking, dia mulai menggali. Wanita iblis itu juga berpura-pura membantu senjata ajaib di luar, tetapi di tengah-tengahnya, tetapi dari waktu ke waktu melintas melalui pria-pria baik itu, tampaknya tidak yakin. Dia bahkan tidak berpikir untuk menangkap Yesuan secara langsung. Ini adalah detektor nuklir bintang hidup. Tetapi mengingat kekuatan kedua belah pihak serupa, pedang besar di tangan yang lain adalah yang terbaik, dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Sudah terlambat untuk kembali dan menelepon, dan pihak lain pasti curiga. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membunuh si pembunuh. Tidak peduli apa, pertama-tama dapatkan ungu 3 tingkat dan 3 hitam 8 tingkat di 3 kubus berikutnya. Dengan ini, kembali juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Satu pemikiran tentang ini, iblis wanita itu berjongkok di Yesuan, senjata ajaib yang awalnya digali di belakang kanan sosoknya, tiba-tiba berbalik ke arah dan langsung ke punggung Yesuan. Oh, benar-benar mati. Yesuan menghela napas, dan kultivasi tersembunyi aslinya sungguh menakjubkan. Pada saat ini, lingkungan nuklir bintang itu 7 langkah, dan celah di antara 2 langkah kecil itu langsung terungkap, dan momen penghancuran ditunjukkan ke belakang. Tutup untuk pergi, boom. Panggil. Dengan perbaikan Yesuan yang sebelumnya disembunyikan sepenuhnya tersebar, tekanan yang benar-benar agung bagi wanita iblis itu segera ditutupi, dan dia belum membentuk-bentuk tubuhnya. Tempat itu bergetar dan bunga itu pun memudar. Pada saat yang sama, Yun Sing 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 Zikian ye 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 ye. Bilahnya dingin dan dingin, dan wanita iblis itu menyadari nafas kematian dan berteriak dengan kecewa, apa? Tahap ketujuh dari lingkungan nuklir bintang. Kamu adalah yang terakhir kuat. Ini tidak mungkin. Kau tahu sudah terlambat. Yesuan mencibir, dan ketika dia membisikkan tangannya, pedang roh bintang yang menjerit itu sudah jatuh. Puff, suara teredam pelan keluar, dan wanita iblis itu hancur di tempat, dan kepalanya ada di langit. Mata yang indah dengan kemuliaan matahari masih berjongkok, tampaknya semua hal yang terjadi di hadapanku, tidak ada habisnya. Tidak mau menjadi biasa. Pada saat yang sama, dari leher tubuhnya yang tanpa kepala, ada juga aliran darah. Yesuan mengerutkan kening, melilitkan lengan bajunya di tanah di atas bintang-bintang, dan kemudian melangkah ke arahnya. Tulang-tulang iblis yang berguling ke samping menuju ke kepala. Keluarga iblis dan penampilan manusia persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada inti sihir di kepala yang pertama. Inti sihir ini setara dengan pengetahuan orang kuat manusia, tidak hanya akar dari latihan spiritual, tetapi juga memiliki semacam efek amplitudo pada kekuatan mental. Orang kuat iblis kuat dalam roh. Bahkan jika biksu manusia menyapu tubuhnya dengan pengetahuan Tuhan, dia tidak dapat menemukan kelainan apapun. Justru karena inti sihir dalam pikirannya telah mengguncang kekuatan mental. Dunia luar mengetahui kekuatan penjelajahan dan penyapuan. Pada saat ini,
Yesuan memegang pedang kalajengking, jadi dia berdiri di depan kepala wanita iblis yang meninggal, dan tiba-tiba dia merasa sedikit ragu dan malu. Jika tidak ada inti sihir yang dikabarkan di tengkorak wanita ini, masalah ini masih benar. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, tangan kanan Yesuan melambai, dan pedang kalajengking di telapak tangannya terhunus dengan tepi hitam, dan kepala wanita iblis itu terbelah. Tentu saja, mengingat mungkin ada inti sihir iblis di tengkorak ini, tembakan Yesuan cukup terukur, menggunakan kepintaran, dan itu bukan pedang untuk memotong inti sihir dengan kepalanya. Puff, suara teredam sedikit datang, dan kepala wanita iblis itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Di tengah benda merah dan putih, ada benda hitam prisma seukuran inti buah persik yang memantulkan pandangan Yesuan. Benar saja, setelah menghela napas lega, Yesuan melambaikan gas tak kasat mata, dan membungkus kristal prisma hitam di tengkorak. Guncangan mikro menghapus noda dan darah, menunggu untuk jatuh ke Yesuan. Ketika telapak tanganku, itu sudah sangat bersih. Meskipun bahan ini hanya seukuran biji persik, ia jatuh di telapak tangan tetapi memiliki rasa berat. Dapat dilihat bahwa kepadatannya tidak rendah. Yesuan memeriksa beberapa mata. Tanpa melihat petunjuk apapun, ia secara tidak sadar membungkus dengan kekuatan Tuhan. Pada saat berikutnya, suara sistem fagositosis terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan 1000 poin dari Federasi Dana. Hei, selamat kepada tuan rumah, dapatkan otak iblis, apakah sudah dikumpulkan? Oke. Dua perintah sistem yang tiba-tiba terdengar di benakku membuat Yesuan sekilas. Tidak disangka bahwa 1000 poin dari poin kontribusi federal, tetapi inti otak iblis masih dapat dikumpulkan. Dengan penuh keraguan, Yesuan bahkan melihat informasi terperinci tentang iblis dalam sistem informasi sistem melahap, dan segera menyadarinya. Inti otak iblis ini memang dapat disita, tetapi orang kuat lainnya jelas tidak berdaya, jadi benda-benda adalah sumber kekuatan spiritual iblis. Iblis tidak mengolah dewa, rohnya kuat, sejak lahirnya kristal, ada kristal kecil di otak. Setelah itu, saat iblis tumbuh selangkah demi selangkah, ia mengolah kekuatan spiritualnya dan terus-menerus melunakkan inti magisnya. Ketika ia mencapai usia dewasa, inti magis ini setara dengan pengetahuan mereka tentang laut, dan mengandung kekuatan mental yang murni dan tak tertandingi. Namun, karena kepadatannya yang tinggi dan strukturnya yang padat, ia memiliki kunci rantai genetik yang paling rumit, sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain. Sistem fagositosis Yesuan dapat dengan mudah menguraikan materi ini, dan kemudian mengekstraksi kekuatan spiritual yang terkandung dalam inti sihir, sehingga setelah kembali ke sumbernya, ia sangat ideal untuk menempa dan memahami laut. Setelah mengetahui situasi ini, Yesuan segera menjadi sangat gembira. Latihan menempa dan memadamkan pikiran serta memperluas pengetahuan tentang laut sangatlah langka. Yesuan hanya didengar dan tidak pernah disentuh. Jika itu dapat diperoleh melalui inti sihir para iblis ini, banyak kekuatan spiritual murni, untuk membuat dewa-dewa Anda sendiri lebih kuat dan untuk memahami laut secara lebih luas, hal ini sama saja dengan kebaikan bagi biksu manapun. Saya tidak berpikir bahwa inti sihir dalam otak iblis ini memiliki efek yang luar biasa. Dengan cara ini, memburu iblis tidak hanya dapat memperoleh banyak poin kontribusi federal, tetapi juga mendapatkan inti sihir, dan memberikannya kepada sistem fagosit untuk mengekstrak isinya. Kekuatan spiritual, ini hanya masalah membunuhnya. Dalam gumaman itu, Yesuan bahkan mengeluarkan perintah untuk menelan sistem fagositosis. Tak lama kemudian, inti sihir telapak tangannya tiba-tiba menghilang dan dikumpulkan oleh sistem fagositosis. Hanya saja kepadatan objek ini terlalu besar, dan mengandung kunci rantai genetik paling rumit dari keluarga iblis. Bahkan jika kemampuan mengerikan dari sistem menelan sepenuhnya diekstraksi dari kekuatan spiritual, itu tidak selesai untuk sementara waktu. Namun, Yesuan tidak terburu-buru. Saat ini, dia berjongkok keluar dari lubang di penggalian. Setelah dia pergi ke tanah, dia mencari wanita di iblis. Setelah memastikan bahwa tidak ada barang berharga lainnya, dia melambaikan pesawat ulang-alik ungu. Begitu dia dalam kondisi prima, dia telah melangkah ke kabin bagian dalam kapal perang. Di waktu berikutnya, Yesuan Lian tidak dapat mengurusnya, dan hampir memacu pesawat ulang-alik ungu untuk berkeliaran di sekitar tepi inti bintang pemakaman ini, mencari sosok iblis. Setiap kali suara sistem fagositosis terdengar di benaknya, Yesuan akan segera mengikuti arahan sistem dan menunggu kesempatan untuk berburu. Tanpa disadari,
3 bulan penuh telah berlalu. Hampir 100 orang begadang, panen Yesuan memuaskan, dan manusia sihir yang berhasil diburunya mencapai hampir 100 dalam waktu singkat, hampir setiap hari. Selain hampir 100 otak iblis, Yesuan telah memperoleh hampir 100.000 poin kontribusi federal. Meskipun target 10 juta poin masih jauh, setidaknya ia telah mengambil langkah pertama yang solid. Panen semacam ini, bahkan untuk biksu lubang hitam yang kuat, sama sekali tidak terbayangkan. Mereka tidak dapat menentukan apakah targetnya adalah iblis, dan Yesuan, dengan bantuan sistem fagositosis, sedang memburu iblis. Dalam hal ini, itu sama sekali tidak menguntungkan. Sangat disayangkan bahwa situasinya telah berubah dengan sangat cepat. Bulan keempat baru saja dimulai. Yesuan telah menemukan bahwa iblis di bidang bintang ini bahkan lebih sulit untuk ditemui dalam 3 bulan terakhir. Yesuan telah bertemu banyak iblis. Di permukaan, mereka tampak sama persis dengan manusia, dan target yang dipilihnya semuanya adalah seorang diri. Kadang-kadang bertemu dengan sejumlah orang yang kurang lebih ditemani oleh iblis, karena pertimbangan yang cermat, Yesuan bahkan jika hatinya tergerak lagi, umumnya tidak akan mudah tertembak. Semuanya harus stabil, dan menjadi raja untuk menghasilkan banyak uang. Sangat disayangkan bahwa setelah lebih dari 3 bulan berburu, kelompok orang iblis yang terdampar di bidang bintang ini tampaknya waspada. Saat ini, Yesuan mendesak pesawat ulang-alik ungu yang tersembunyi untuk berkeliaran di langit selama 4 atau 5 hari. Namun, bahkan iblis yang belum memesan satu pun tidak menemukannya. Setidaknya 3 atau 5 dalam kelompok, bersama-sama satu sama lain, dalam hal ini, dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai kekuatan, tidak dapat ditembak, jika tidak, keberadaannya akan bocor. Jelas, ratusan kelompok etnis telah menghilang tanpa alasan. Masalah ini seharusnya menarik perhatian pemimpin iblis atau pemimpin di daerah ini. Perburuan Yesuan juga menjadi mandek. Pada saat yang sama, ketika Yesuan tertekan dan memacu pengembaraan ungu yang berkeliaran tanpa tujuan di sekitar pinggiran area inti bintang pemakaman, ada kekosongan di kedalaman bidang bintang ini. Benteng luar angkasa berdiameter 10.000 meter juga berlayar dengan tenang di Sungai Bintang. Bentuk benteng luar angkasa seperti sarang lebah. Diameter 10.000 meter membuatnya tampak seperti meteor. Meskipun kusam, ia mengungkapkan suasana yang dingin. Di sini, itu adalah pangkalan iblis di bidang bintang ini. Benteng luar angkasa, pembunuh bertabur bintang yang mewakili tingkat sains dan teknologi tertinggi dalam kemanusiaan saat ini, sebenarnya bukanlah paten untuk ras manusia kosmik ketiga. Di kubu ras manusia yang bermusuhan, ada juga hal seperti itu. Bagaimanapun, seluruh kelompok etnis kebangsaan Tianji pada awalnya adalah robot cerdas yang melahirkan kesadaran diri. Sampai batas tertentu, kekuatan ilmiah dan teknologi yang mereka kuasai bahkan lebih maju daripada kam ilmiah umat manusia. Karena alasan ini, hal-hal seperti alam semesta pertama, kapal perang, dan benteng luar angkasa juga sangat umum. Jelaslah normal bagi iblis untuk bertindak sebagai pengintai untuk konfrontasi antara Celestial dan Federasi Faro. Bagaimanapun, mereka datang dari alam semesta pertama ke medan bintang pemakaman. Selain perjalanan antar bintang yang panjang dan panjang, mereka akhirnya harus memasuki lubang cacing kosmik untuk mencapai alam semesta ketiga yang ditempati oleh umat manusia dari alam semesta pertama. Tanpa benteng luar angkasa, Anda tidak dapat membuat lompatan lubang cacing. Tentu saja, karena ini adalah alam semesta ketiga yang ditempati oleh umat manusia, benteng ruang angkasa yang diberikan keluarga surgawi kepada pengintai ras iblis harus dipertimbangkan secara khusus dalam bentuknya, dan mereka benar-benar umum di kam sains dan teknologi ras manusia. Seperti benteng ruang angkasa biasa, tidak ada bedanya. Faktanya, benteng ruang angkasa berdiameter 10.000 meter ini bukan hanya markas pengintai iblis di belakang musuh, itu sebenarnya adalah penjara bergerak. Di dalam Battlestar, ada 1 juta tahanan yang didedikasikan untuk penahanan ras manusia, atau elit etnis lain dari Federasi Vatikan. Setiap orang yang menatap bintang-bintang pemakaman ini di bidang bintang pemakaman dan berpikir bahwa ada nilai tertentu dari mangsanya akan ditangkap oleh mereka dan dilemparkan ke penjara Wanluo di dalam Battlestar. Orang-orang kuat dari ras manusia ini pada dasarnya termasuk dalam jenis keberadaan yang memiliki kemampuan khusus atau eksklusivitas di bidang tertentu.
Pentingnya makhluk surgawi untuk menangkap elit manusia ini adalah karena Federasi Wanluo memanggil semua anggota kuat dari seluruh federasi untuk memburu musuh dan memperoleh sumber daya penting. Benteng luar angkasa sepanjang 10.000 meter itu milik tingkat Bima Sakti, dan tidak ada seorang pun di bintang Tianhe. Di medan bintang pemakaman yang luas dan dahsyat ini, ada total 10 iblis di benteng luar angkasa kelas galaksi seperti ini. Di setiap benteng luar angkasa kelas Sungai Bintang, ada 10.000 orang kuat sihir biasa. Tentu saja, kekuatannya kuat dan lemah. Puluhan ribu iblis biasa yang mendominasi pasukan adalah kepala kelompok iblis. 10 benteng luar angkasa berperingkat bintang, 10 kepala kecil, dan 10.000 penyihir. Ini adalah kam pengintai penyerang di medan bintang pemakaman. Tentu saja, di antara para iblis, selain kepala kecil, ada bos besar, yang mengendalikan 10 kepala kecil dan 10.000 penyihir yang berada di bawah mereka. Adapun komandan umum, yang mulia memiliki 10 kepala besar, dan iblis adalah yang kuat dan menjadi suku. 10 suku teratas dan 10 pemimpin besar membentuk seluruh kelompok iblis, dengan total populasi lebih dari 10 juta. Namun, di antara para iblis yang telah ditempatkan di medan bintang pemakaman selama bertahun-tahun, yang paling kuat dan paling mulia, hanya ada satu bos besar. Para pemimpin kecil yang mengendalikan 10 benteng Taixing semuanya mematuhinya. Orang ini adalah panglima tertinggi pengintai surgawi di alam semesta ketiga. Itu disebut tiran, tetapi itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan lubang hitam. Di antara 10 benteng luar angkasa suku Mozu, yang secara pribadi didudukkan oleh Bagu adalah markas besar pengintai iblis, tetapi benteng luar angkasa seperti kapal induk selalu tersembunyi di inti bintang pemakaman. Di bagian terdalam, itu tidak akan pergi dengan mudah. Saat ini, benteng luar angkasa, yang perlahan-lahan datang dari langit yang jauh, disebut Gunung Nebo, dan hampir 100 iblis yang diburu oleh Ye Xuan semuanya adalah keagungannya. Seluruh benteng luar angkasa hanya memiliki 1000 iblis, dan telah menghilang dalam waktu singkat. Rasio ini belum pernah terlihat sebelumnya. Jika kebenaran tidak dipastikan, Neboshan tidak dapat memberitahu tiran itu. Harus dihukum. Karena alasan ini, ia memutuskan untuk datang sendiri, duduk di bidang bintang ini, dan menyelidiki kebenaran secara menyeluruh. Seluruh benteng luar angkasa seperti sarang puncak, dibagi menjadi banyak lapisan, bagian bawah adalah penjara Wanluo, dan lapisan paling atas adalah wilayah pribadi Gunung Nebo. Saat ini, area ini cukup luas untuk berada di tangki bagian dalam di puncak benteng. Di puncak benteng, Gunung Nabo duduk di sofa kulit mewah yang seperti binatang buas, dikelilingi oleh penjaga sihir. Tidak jauh dari sisinya, ada beberapa orang kuat iblis yang berpikiran iblis yang berpegangan tangan dengan hati-hati. Orang-orang ini baru saja melaporkan situasi umum hilangnya iblis, dan mereka sekarang tercengang. Dengan, apakah kamu ingin menjemput orang-orang yang telah meninggalkan perintah? Jadi, orang yang bersembunyi di kegelapan, seharusnya tidak terlalu kuat untuk wilayah itu. Hei, aku harus melihat, siapa itu, berani mengambil iblisku keluarga Am melihat mangsa. Di tengah kilatan, tatapan dingin dan cemberut, Gunung Nebo menghela nafas panjang, seolah ingin melampiaskan semua sesak napas dan kekesalan di dada, dan kemudian berbalik ke beberapa orang kepercayaan pertama. Sen-sen memerintahkan, umpan tas, semua suku, yang dapat bergerak, semua bergerak, di bidang bintang ini, langit dan jaring, dalam hal apapun, harus menjadi pemburu. Manusia ajaib, ingat, untuk menangkap yang hidup. Segera, dengan perintah Gunung Nabo, benteng luar angkasa berhenti di belakang bintang besar, dan kemudian sejumlah besar iblis yang kuat, mereka bergegas keluar seperti belalang, menaburkan bidang bintang ini selama sebulan penuh. Ye Xuan tidak pernah bertemu dengan iblis yang ditempatkan sendirian. Selama ini, tim iblis yang ditemuinya, bahkan yang jumlahnya paling sedikit, sekitar 3 atau 5 orang. Meskipun iblis biasa umumnya berada di wilayah bintang, jumlahnya lebih dari 1. Ye Xuan masih tidak dapat dengan mudah terburu-buru mengambil gambar ketika dia tidak dapat memastikan bahwa dia akan meninggalkan sisi lain. Dia telah menunggu kesempatan, iblis jelas sudah waspada, tetapi seiring berjalannya waktu, semangat mereka yang ketat akhirnya akan rileks, dan kemudian, Ye Xuan akan mengambil kesempatan untuk mulai berburu lagi. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu. Bagi para biksu, waktu beberapa bulan benar-benar mempesona. Dalam banyak kasus, seringkali ditutup untuk jangka waktu tertentu, yang akan memakan waktu beberapa jam atau bahkan lebih lama.
Berbulan-bulan, benar-benar tidak ada apa-apanya. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, Yesuan merasa cukup tersiksa. Di bawah kebosanan, dia bahkan mendesak siswa untuk pergi ke tempat terpencil di bidang bintang ini untuk mengekstraksi inti bagian dalam sebuah bintang. Sumber nuklir bintang untuk menghabiskan waktu. Sampai hari ini, ketika Yesuan pada dasarnya menggali sepotong kecil kekuatan bintang yang dapat ditambang di kehampaan, suara sistem assassin yang telah lama hilang akhirnya terdengar lagi di benaknya. Hei, temukan individu iblis, posisi, bintang depan kiri. Individu iblis. Mata Yesuan tiba-tiba menjadi cerah, dan seluruh orang menjadi bersemangat. Dalam 6 bulan terakhir, sistem assassin sesekali memberikan tips seperti penemuan pasukan iblis, seperti sekarang. Dalam kasus tersebut, Yesuan bahkan merasa sedikit jauh dan aneh, hanya muncul dalam 3 bulan pertama. Selama setengah tahun penuh, saya belum memburu bahkan seorang iblis. Agaknya, kewaspadaan mereka berangsur-angsur mengendur. Kalau tidak, situasi bertindak seperti iblis ini sendiri pada dasarnya telah menghilang dalam 6 bulan terakhir. Tanpa ragu-ragu, Yesuan memprovokasi pesawat ulang-alik ungu pada saat pertama, dengan tenang tetapi cepat dan cepat mengejar arah yang ditunjukkan oleh sistem assassin. Di depan Sungai Bintang, ada sosok orang iblis di langit, dan sosok itu terlihat sangat kuat. Meskipun hanya ada satu yang kembali, pada dasarnya dinilai bahwa pihak lain berada di puncak kehidupan, dan kekuatannya tidak buruk. Sama, itu juga merupakan urutan ketujuh dari nuklir bintang. Meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama, tetapi Yesuan tidak memperhatikannya. Dalam 3 bulan pertama, di antara ratusan iblis yang dia bunuh, bahkan ada beberapa bintang tingkat 8. Adapun lingkungan nuklir bintang tingkat ke-7, ada lebih dari selusin. Sejak Yesuan melangkah ke jalan latihan, semua cara untuk membunuh dan berkembang, baik itu pengalaman bertarung atau kemauan hati, jauh dari sebanding dengan kekuatan umum, ditambah dengan menyelinap ungu yang mencuri semua napas, tiba-tiba tertembak di bawah serangan diam-diam, bahkan itu adalah iblis tingkat 9 dari dunia nuklir bintang, dan dia juga memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dan membunuh. Pada saat ini, orang iblis di depannya tidak tahu keadaan seperti apa yang telah dia hadapi. Dia telah mengubur kepalanya di jalan, dan perbaikan tahap akhir lingkungan nuklir bintang berada di bawah kekuatan penuh. Bentuk tubuhnya hampir berubah menjadi sungai berbentuk bintang. Bidang bintang depan bergegas pergi. Sayangnya, kecepatannya cepat, dan bagaimanapun, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Zisuo. Yesuan hanya menggunakan waktu ketika dia tidak memiliki setengah cangkir teh, dan dia dekat dengan sisi lain. Ini karena dia berhati-hati, dan dia mengikuti pengamatan di belakangnya untuk waktu yang lama. Jika tidak, jika Yesuan sepenuhnya mendesak tersembunyi ungu, beberapa napas akan dapat mencegatnya. Panggil, suara tajam menembus udara tiba-tiba terdengar tiba-tiba, dan setelah memastikan bahwa semuanya seperti biasa dan tidak ada perbedaan, Yesuan mengambil inisiatif dan mengambil gambar. Sosok itu ditembak dari tangkai ungu. Berubah menjadi pria hitam, disentri seperti listrik, sekejap mata telah berubah menjadi bagian depan leher iblis. Hei, pada saat ini juga suara siulan seperti suara dengungan tiba-tiba muncul. Di sekitar sungai bintang besar kosong, dan tempat yang curam bergetar hebat. Di bawah pertahanan, Yesuan merasa bahwa para dewa terkejut dan segera arti pusing. Adegan ini, dan ketika dia bergegas keluar dari bintang hitam setelah membunuh Baisili, yang terakhir melepaskan 10 kapal perang gaya militer federal berperingkat bintang dan secara bersamaan meluncurkan osilator ruang angkasa, yang membuat perasaan mengganggu satu sisi kosong. Booming, tanpa menunggu dia untuk merespon tepat waktu, tepat di depan sungai bintang yang kosong, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, sebesar meteor, kapal perang sarang lebah berdiameter 10.000 meter jatuh. Ini jelas merupakan benteng luar angkasa, dan masih merupakan nebula tingkat bintang, lebih dari 5 km diameternya. Wajah Yesuan berubah drastis, dan seluruh hatinya tenggelam ke dasar lembah. Dalam garis pandang, iblis di depan langit, yang sedang mengubur kepalanya di langit, akan melihat ke depan kepalanya ketika dia melihat pedang di mata bintang, dan bentuk tubuhnya telah berubah menjadi aliran cahaya, oleh kemunculan benteng luar angkasa yang tiba-tiba ini. Aku menembakkan seberkas cahaya hitam dan menghilang seketika. Umpan, perangkap, pikiran-pikiran ini terlintas di benakku. Jantung Yesuan berdegup kencang dan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Dia ingin mengorbankan pesawat ulang-alik ungu itu, dan dia mengambilnya untuk pertama kalinya.
Karena sudah di sini, jangan pergi. Ras manusia benar-benar berbakat. Aku tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat secara akurat membedakan perbedaan antara iblis dan manusia kita. Sungguh aneh bagaimana kamu melakukannya. Tiba-tiba mencibir, bentuk Gunung Nebo muncul di langit di depan Sungai Bintang di bagian kanan depan, dan langkah-langkahnya tampak tenang, tetapi sekejap mata telah datang ke depan, tatapannya begitu ganas, bahkan senjata ajaib itu terlalu malas untuk dikorbankan. Mengangkat tangan, telapak tangan kanan berubah menjadi puncak langit raksasa, terbungkus dalam guntur-guntur, dan diarahkan ke Yesuan. Lubang hitam, Yesuan berbisik, dan cahayanya sangat suram, tetapi gerakan di tangannya tidak mandek. Dia telah menyanyikan pesawat ulang-alik ungu, dan bentuk tubuhnya bergetar ke dalamnya, mendesaknya untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa karena benteng tingkat ruang angkasa di Star River yang jauh telah membuka osilator ruang angkasa terlebih dahulu, medan bintang besar di sekitarnya telah diselimuti, dan metode okultisme pada tubuh cumi-cumi ungu telah gagal total, mengungkap jejak dan bahkan kecepatannya pun sangat terpengaruh. Pada saat ini, dengan kekuatan penuh Mercedes-Benz, jika itu adalah perahu daun di ombak yang mengamuk, ombaknya naik turun. Sebelum menerobos langit berbintang yang bergolak, mustahil untuk memasuki kondisi berlayar normal. Hal yang sama untuk memulai osilator ruang angkasa, tetapi efek dari 10 kapal perang berperingkat. Bintang yang digabungkan satu sama lain jauh dari sebanding dengan benteng ruang angkasa kelas Star River, dan itu tidak termasuk dalam level yang sama. Bagaimana dengan semut berbentuk bintang kecil, ada kapal perang kecil yang sangat kecil. Menghadapi larangan ruang angkasa dari benteng ruang angkasa kelas Star River, Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Sudut mulut melayang keluar dari makna mulut. Gunung Nebo melangkah maju, dan dalam sekejap melintasi ribuan mil. Sekejap mata muncul di depan, mengangkat tangan untuk berubah menjadi raksasa seperti gunung, dan menghantam langit ungu. Nona, kapal perang ungu di depan begitu familiar, bukankah itu orang yang kita cari? Di dalam perahu Suanyuan, Tuan Hijau yang bertanggung jawab untuk memanipulasi kapal perang tiba-tiba terdengar, dan ada kebingungan yang kental dalam nadanya. Aneh, apa yang orang ini akan lakukan sampai akhir? Beberapa orang ingin menggunakan benteng ruang angkasa kelas Star River untuk membunuhnya. Ini hanya untuk membunuh ayam dengan pisau, itu. Sebelum dia selesai, Suanyuan Zian, yang sedang menutup matanya, sudah membuka matanya dengan tiba-tiba. Adegan di dalam layar besar itu sangat berbahaya. Seluruh bagian langit berbintang di depan langit memperlihatkan osilasi frekuensi tinggi yang sangat aneh. Bahkan di layar langit berbintang Suanyuanzu, itu sangat bergejolak dan gambarnya sangat tidak stabil. Sisi lain tampaknya membuka osilator ruang angkasa yang besar, jika tidak, itu tidak akan pernah bisa menutupi langit berbintang yang begitu luas. Bersedia menghabiskan harga yang begitu besar, pemilik benteng bintang bertekad untuk menjadi Yesuan Xian. Menyadari hal ini, bahkan Suanyuan Xian pun terdiam, dan pertama kali dalam benaknya terlintas ide tentang makna yang sama dengan lobak hijau. Orang ini, siapa yang menyinggung seseorang? Benteng luar angkasa tidak asing bagi Suanyuan Zizen. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Suanyuan, salah satu dari 3 keluarga besar Kaisar Langit, Suanyuan Zian bahkan dapat masuk dan keluar dari benteng luar angkasa keluarga tersebut. Namun karena hal ini, ia memahami kengerian kastil luar angkasa kelas galaksi ini lebih baik daripada yang kuat secara umum. Dengan perahu Suanyuan miliknya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak membombardir senjata utama di depan benteng luar angkasa. Artileri utama Battlestar jauh dari jenis senjata bintang yang diperlengkapi pada kapal perang militer berperingkat bintang. Senjata pamungkas yang dikenal sebagai kelas penghancur ditembakkan, dan sebuah planet kecil akan berada di bawah sinar energinya yang ganas benar-benar berubah menjadi tidak ada. Nona, Anda tidak ingin menyelamatkannya. Melihat wajah Suanyuan Zian yang mendung dan tidak yakin. Tampaknya sedang berpikir dan ragu-ragu. Lobak hijau di samping berteriak, itu adalah benteng ruang angkasa kelas Star River. Jangan katakan bahwa kita tidak memiliki kemampuan ini sama sekali, bahkan jika ada, sekarang aku takut. Sudah terlambat. Boom! Antusiasme yang bergejolak dari sebuah tenda membengkak di kehampaan di depan, dan tiba-tiba suaranya tidak dapat ditransmisikan melalui jarak yang tak berujung, tetapi melalui layar monitor kapal Suanyuan, gambar yang bergejolak dan panik di garis pandang. Namun, itu dengan jelas menunjukkan ilusi bahwa telinga terbentur di telinga. Di layar, pria parubaya berjubah abu-abu yang telah menghentikan Yesuan untuk pergi di antara tubuh yang bergoyang,
hanya dengan satu pukulan, telapak tangan raksasa gunung yang terungkap oleh kekuatan magis, akan seperti perahu di ombak. Kapal perang ungu itu menghancurkan kehampaan, benar-benar kehilangan kendali, dan berbalik ke kehampaan benteng luar angkasa yang lebih jauh. Kekuatan tertinggi lubang hitam bahkan dapat menghancurkan meteor kecil yang melesat melewati bintang-bintang. Saat ini, hanya menerbangkan kapal perang pribadi kecil secara alami lebih penting. Panggil, sebuah cahaya hitam melesat dari bawah Battlestar, sepenuhnya menyelimuti kapal perang ungu yang terbang di hadapan angin puyuh. Kemudian, dengan mundurnya kolom cahaya hitam ini secara tiba-tiba, kapal perang ungu itu menghilang tanpa jejak, tampaknya menjadi kolom cahaya hitam itu dibawa ke bagian dalam benteng luar angkasa. Melihat pemandangan ini, hati Xuan Yuanxian sekali lagi berubah, tetapi sayangnya, tanpa menunggunya bereaksi, lubang hitam di depan langit sudah berbentuk tubuh. Melangkah ke dalam benteng, dia memasuki benteng luar angkasa. Hei, saat suara dengungan dari suara dengungan itu tiba-tiba membuat dampak yang besar, kekosongan alam semesta di sekitar seluruh benteng luar angkasa tampak kabur. Hanya dalam 3 detik, penjaga luar angkasa yang besar telah menghilang sepenuhnya. Teknologi lompatan luar angkasa semacam ini tidak dapat dilakukan oleh kapal perang biasa. Hanya benteng luar angkasa tipe sarang lebah semacam ini yang hampir tidak dapat menahan gaya sobek ruang angkasa saat melompat karena strukturnya yang sangat stabil dan stabil. Begitu benteng luar angkasa mulai melompat ruang angkasa dan menghilang, dan ingin menemukannya lagi dalam waktu singkat, ini pada dasarnya menunggu seseorang untuk mengatakan mimpi. Untuk ini, Xuan Yuanxijing secara alami jelas, sehingga ketika dia melihat layar kosong kapal Xuan Yuan dari pandangan, dia menyadari bahwa Ye Xuan telah dibawa pergi oleh pihak lain. Saya takut tidak akan ada rasa bertahan hidup, rasa kehilangan yang kental. Tiba-tiba, saya tiba-tiba menghela nafas, dan mendesah, sayang sekali Ye Daoyou tidak biasa. Hanya saja keberuntungannya sangat buruk. Itu benar-benar memprovokasi keberadaan seperti ini, hehe. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah bintang debu nasional itu kembali ke negara yang berdebu? Tuan Su tidak bisa tinggal di sana terlalu lama, bergantung padaku. Di samping, Green Roy mengambil alih kata-kata itu dan mengeluarkan suara, saya melihat bahwa kita masih di jalan segera, pertama kembali ke bintang Tianhe, dan melalui lubang cacing buatan kecil di bintang Tianhe, itu dapat dilarikan kembali dengan kecepatan tercepat. Jika Tuan Su pergi, dia akan kehilangan tangannya. Mendengar kata-kata itu, Xuan Yuanxian, yang jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak banyak bicara. Dia mengangguk dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Segera, Xuan Yuanzu berubah di bawah kendali lobak hijau dan berubah menjadi emas pucat. Mang, melintasi kehampaan, berlari kencang menuju bintang Tianhe di luar tepi bintang pemakaman. Ye Xuan tahu bahwa lubang hitam itu sangat kuat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa itu bisa sekuat itu. Orang yang dicurigai sebagai kepala iblis, benar-benar menamparkan pesawat ulang-alik ungunya untuk terbang kembali, menghantam benteng luar angkasa yang jauh tanpa terkendali. Dengan hilangnya kendali atas pesawat ulang-alik ungu, sosok Ye Xuan juga tersandung di kabin bagian dalam kapal perang. Kemudian, menunggu dia bereaksi, area bawah benteng luar angkasa di depannya tiba-tiba menembakkan kolom cahaya hitam besar. Tutupi tangkai ungu langsung di dalamnya. Kolom cahaya hitam ini tidak tahu misteri apa, tetapi entah mengapa muncul kekuatan penghisap yang sangat kuat. Ye Xuan bahkan melahirkan ilusi, tampaknya pesawat ulang-alik ungu akan dikendalikan oleh kekuatan ini. Secara pasif melemparkan diri Anda keluar dari kabin. Sebaliknya, Ye Xuan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan pesawat ulang-alik ungu, dan pada saat yang sama ia termasuk dalam dunia tubuh yang abadi. Hanya ini yang aman. Kapal perang ini, bagaimanapun juga, adalah harta karun yang telah ia lalui 3 kesulitan sebelum dan sesudah kerja keras, dan ruang pertumbuhannya sangat besar. Hilang, saat siput ungu diambil, sosok Ye Xuan secara langsung terkena kekuatan kolom cahaya hitam besar ini. Tanpa perlawanan, itu seperti daun di badai, yang ditransmisikan dari kolom cahaya hitam. Kekuatan teror secara langsung tertelan ke ruang bawah Battlestar. Ia memasuki tempat yang sangat aneh dengan ruang Shen Han dan keputusasaan yang aneh. Ketika pilar cahaya hitam menghilang dan kesadaran Ye Xuan akan rasa pusing berangsur-angsur kembali ke Qingming, dia menoleh dan melihat sekeliling,
hanya untuk menemukan bahwa tempatnya saat ini sebenarnya adalah sebuah kandang besar seluas lebih dari 100 meter persegi. Hanya ada satu orang di dalam kandang itu, tetapi melihat melalui celah-celah di dalam kandang, Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa di sekelilingnya, semuanya adalah kandang seperti itu, hampir semuanya dikurung dalam bayangan pada saat ini. Yesuan masih belum tahu, dia sekarang ditahan di penjara Wanluo di dasar Battlestar. Untuk menanyakan tentang kecerdasan alam semesta ketiga ras manusia, orang-orang Tianji juga memperoleh sumber nuklir bintang yang paling melimpah di medan bintang pemakaman, dan secara khusus menciptakan 10 benteng ruang angkasa kelas Star River khusus untuk orang-orang iblis yang diintai oleh mereka sebagai penyerang. Teknologi mutakhir yang digunakan dalam 10 benteng ruang angkasa ini bahkan telah melampaui kam teknologi ras manusia di alam semesta ketiga. Bagaimanapun, semua suku dari seluruh keluarga surgawi awalnya berevolusi setelah kesadaran diri robot cerdas. Di bidang penelitian dan inovasi ilmiah, mereka adalah robot yang memiliki keunggulan inheren dibandingkan manusia. Kolom cahaya hitam besar yang ditelan Yesuan di benteng ruang angkasa ini adalah salah satu teknologi mutakhir yang unik bagi orang-orang Tianzu. Selain itu, para jenius dari mesin surgawi yang ahli dalam teknik pembuatan kapal perang bahkan telah menggunakan teknologi pelipatan ruang di dalam 10 benteng ruang angkasa kelas Star River. Jangan melihat ke 10 benteng luar angkasa, yang hanya berupa sarang besar dengan diameter hanya 10.000 meter, tetapi ruang internalnya jauh dari diameter 10.000 meter. Kalau tidak, mustahil untuk menempatkan puluhan ribu pengintai iblis. Faktanya, di antara seluruh benteng luar angkasa, teknologi pelipatan ruang yang paling banyak digunakan adalah bagian bawah penjara Wanluo. Penjara Wanluo, seperti namanya, dimaksudkan untuk memenjarakan penjara federal Wanluo yang kuat. Bagian atas dari 10 benteng luar angkasa yang diberikan keluarga surgawi kepada iblis, masing-masing memiliki 10.000 penjara. Semuanya ditahan oleh pasukan federal Faro, yang ditangkap di domain pemakaman. Seluruh penjara Wanluo memiliki area yang luas. Saat ini, setidaknya ada puluhan ribu kandang independen seluas 100 meter persegi yang dipegang oleh Yesuan. Jika tidak ada teknologi pelipatan ruang, mereka hanya puluhan ribu kandang seperti rumah tertutup. Jangan berpikir untuk memasukkan barang ke dalam benteng luar angkasa, tempatnya tidak cukup. Ada puluhan ribu kandang, masing-masing dengan luas sekitar 100 meter persegi, tersebar di seluruh penjara Wanluo, beberapa cukup dekat, dan beberapa agak jauh, melihatnya, padat, tidak bisa melihat pada akhirnya. Tentu saja, ini juga karena cahaya di bagian bawah benteng luar angkasa tempat seluruh penjara Wanluo berada sangat gelap. Kegelapan semacam ini tampaknya mirip dengan napas kolom cahaya hitam yang diambil Yesuan untuk ditahan di sini. Arti yang aneh, sebenarnya, di ruang yang luas di area penjara Wolo yang luas, masih ada beberapa kabut hitam samar. Kabut inilah yang mengaburkan garis pandang Yesuan, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat terlalu jauh, bahkan perpanjangan para dewa menjadi lebih sulit, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lumpur. Ini jelas disebabkan oleh kabut hitam. Tujuannya adalah untuk melarang kekuatan federal yang ditahan di penjara Wanluo untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah membersihkan pikiran, Yesuan bahkan berbalik di dalam sangkar, dan bahkan mencoba mempelajari kolom sangkar, tetapi sayangnya tidak dapat digoyahkan. Itu tidak hanya keras dan tidak normal, tetapi juga tampaknya terhubung dengan seluruh benteng luar angkasa. 1. Sulit untuk dirusak. Setelah tidak mencoba apa-apa, Yesuan untuk sementara waktu melupakan masalah itu. Ketika dia datang, dia aman. Bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, itu bukan waktu terbaik. Setelah duduk bersila, Yesuan mencoba untuk memperluas pengetahuan para dewa. Setelah menemukan bahwa sangkar itu mengalami kabut hitam samar yang mengambang di angkasa luar, para dewa yang telah memperpanjang pameran segera kehilangan akal sehat mereka. Kabut hitam aneh ini memiliki efek mengerikan yang menelan para biarawan. Dari sudut pandang ini, bahkan jika itu tidak memiliki efek pemblokiran apapun pada kekuatan pengetahuan biarawan, para jenderal yang kuat pada dasarnya tidak berani bergerak dengan mudah, tidak sepadan dengan lilinnya. Untungnya, meskipun para dewa tidak dapat diperpanjang, garis pandang tidak dapat melihat terlalu jauh, tetapi situasi di sekitar area ini dalam satu kotak Yesuan, tetapi dia masih dapat dilihat olehnya, meskipun kabut hitam itu aneh, tetapi tidak terlalu kaya, semuanya dalam 1 kilometer, masih terlihat jelas. Setelah hitungan terperinci,
Yesuan menemukan bahwa ada 45 sangkar di area sekitar kotak kilometer ini. Setiap sangkar memiliki sosok di tanah dan menutup matanya. Adapun generalisasi, kedatangan Yesuan sama sekali tidak tergerak. 45 orang ini memiliki pria dan wanita, tua dan muda, pada dasarnya manusia, tetapi ada juga orang kuat federal dari ras lain. Suasananya sangat terkendali, dan mereka tidak dapat melihat kultivasinya. Mereka duduk seperti orang mati. Boneka kecil, kapal perang kecilmu tidak buruk. Pada saat yang sama, ia telah mengukir penyembunyian dan kecepatan. Pemurni yang dapat memiliki superposisi formasi semacam ini jarang terjadi di dinasti abadi. Bisakah berbicara dengan lelaki tua itu, siapa yang membantumu memurnikannya? Tepat ketika Yesuan mulai menuruti keinginannya, sisi kanannya berada di yang terakhir, hanya 100 meter dari kandang, seorang lelaki tua hijau yang telah memejamkan matanya di tanah, tiba-tiba membuka matanya dan mengambil inisiatif. Bicaralah padanya. Jelas, ketika Yesuan secara paksa diserbu oleh kolom cahaya hitam, seluruh proses terlihat oleh sosok di dalam sangkar. Orang tua itu mungkin dekat dengan Yesuan dan tidak menggunakan Tuhan. Alasan mengapa Anda dapat berbicara dengan mudah adalah untuk membuka mulut Anda. Dengan kerutan, Yesuan dengan santai berkata, kapal perang ini adalah hadiah dari seorang pendahulu. Dikatakan bahwa itu adalah barang lama yang dia gunakan di masa lalu. Sekarang tidak digunakan, jadi lebih murah. Jadi, pemurnian ini saya benar-benar tidak tahu siapa sistemnya. Bohong, kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan cemoohan dari suara orang tua itu telah datang, mengungkapkan rasa ketidakpuasan, apakah benar-benar tidak mungkin bagi orang tua itu untuk menjadi buta. Kapal perang Anda jelas-jelas disempurnakan belum lama ini, tidak lebih dari 3 atau 5 tahun, bisakah kau bertahan hidup dari lelaki tua itu? Oh, jangan sebutkan yang lain, hanya 2 metode susunan tersembunyi dan kecepatan yang ditumpangkan, garis-garis rune dengan jelas mengungkapkan jenis napas baru, metode penelitian kehidupan lelaki tua itu, setiap rune-rune kecil, di mataku, dapat mengungkapkan banyak informasi. Berbicara tentang ini, lelaki tua yang melihat penyihir hijau itu tidak terus membela diri. Nada suaranya tidak bisa menahan desahan, dan dia menghela nafas. Beginilah dia berkata, oh, sebenarnya, lelaki tua itu tidak memiliki arti lain, dan mata itu ada di tangan keluarga surgawi. Pada dasarnya, aku sudah putus asa, tetapi tiba-tiba aku melihat kapal perangmu. Baru saat itulah aku menemukan bahwa masih ada satu di dunia yang tidak lebih lemah dari lelaki tua itu. Pikiran hati dan jiwa hanyalah masalah bertanya, dan kamu tidak perlu terlalu gugup. Di sejuta penjara ini, tidak ada yang akan menikahi harta karunmu, karena itu tidak masuk akal. Yesuan mengerti maksud pihak lain. Bagaimanapun, dia telah terperangkap di dalam sangkar, dan dia akan segera membawa mereka semua kembali ke alam semesta pertama tempat orang-orang Tianji berada. Dalam hal ini, harta karun hal-hal seperti itu benar-benar tidak penting lagi. Yang mengejutkannya adalah bahwa lelaki tua dan hijau di depannya masih menguasai penelitian, yang membuat Yesuan segera pergi ke merek metode transmisi, tetapi itu sudah rusak. Asterisk untuk jalur hukum, Yesuan cukup terlibat di masa lalu, dan dia memiliki banyak pengalaman. Namun, setelah memasuki alam semesta, hukum langit dan bumi benar-benar berbeda. Cara yang dia kuasai sebelumnya tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Yesuan tidak dapat memulai dari metode transmisi kerusakan bermerek di Star Warship. Satu-satunya harapan adalah menemukan master formasi di masa depan dan memintanya untuk memperbaikinya. Para master formasi tidak dapat menyenangkan, mereka semua berasal dari istana 10 hari dari kamp pemahaman. Di dinasti abadi kamp sains dan teknologi di sini, salah satu master formasi berada dalam keadaan terlepas, dan hanya ada sedikit peluang untuk beruntung. Yesuan awalnya berpikir bahwa perbaikan nomor pergeseran bintang ini akan jauh, dan dia tidak ingin dikurung dalam sangkar oleh iblis. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan orang kuat yang berpengalaman dalam jalan itu. Dan mendengarkan suara lelaki tua itu, prestasinya dalam hukum tampaknya luar biasa, setidaknya memperbaiki pergeseran bintang Yesuan seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Saat ini, mereka sudah terperangkap dalam sangkar. Hal semacam ini, pihak lain seharusnya tidak bersumpah, dan masalah ini memiliki lebih dari 60% kredibilitas. Dengan mengingat hal ini, Yesuan tidak bisa tidak tergerak. Metode susunan transmisi juga dibagi menjadi beberapa jenis. Metode susunan transmisi,
yang terukir pada lambung kapal perang, dapat dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah memulai susunan transmisi, dan kemudian Anda dapat menyatukan kapal perang dan mengirimkannya bersama-sama keluar. Yang lainnya relatif tidak memuaskan. Setelah peluncuran lambung kapal perang dilakukan, hanya pengendali kapal perang yang dapat ditransmisikan dan ditinggalkan, dan kapal perang itu sendiri setara dengan meninggalkannya. Meskipun Yesuan masih tidak tahu jenis metode transmisi mana yang terukir pada lambung bintang, tetapi satu hal yang sepenuhnya pasti. Artinya, selama dapat memperbaiki susunan ukiran pada lambung bintang, maka baginya, pelarian dari benteng luar angkasa iblis ini setidaknya benar-benar terjamin. Pesawat ulang-alik ungu lebih penting daripada miliknya sendiri. Selain itu, setelah pergeseran bintang diperbaiki, apakah itu diintegrasikan ke dalam pesawat ulang-alik ungu, masalah ini sepenuhnya diputuskan oleh Yesuan. Jika susunan transmisi yang terukir pada lambung termasuk jenis yang hanya dapat mentransmisikan pengendali kapal perang, maka susunan transmisi langsung diaktifkan, nomor pergeseran bintang dimatikan, dan dibiarkan saja. Di masa depan, itu bukan kesempatan untuk menghadapi kapal perang sekecil itu yang telah dicap dengan susunan transmisi. Hanya saja perhitungan Yesuan bagus, tetapi masih ada premis kunci untuk mencapai ini, yaitu, lelaki tua dan hijau di dalam sangkar yang berjarak 100 meter, dapat menyetujui permintaan Yesuan dan membantunya menggerakkan bintang-bintang. Susunan transmisi yang terukir pada nomor tersebut telah diperbaiki sepenuhnya. Meninggalkan premis ini, semuanya adalah omong kosong. Dengan mengingat hal ini, Yesuan tidak dengan mudah berbicara dengan pihak lain tentang masalah tersebut, tetapi tenggelam. Setelah perhitungan yang cermat, ini tergoda untuk menyebutkan, para pendahulu, karena Anda adalah seorang ahli seni bela diri, saya tidak tahu. Bisakah saya memperbaiki susunan transmisi yang rusak? Saya memiliki kapal perang, yang diukir dengan metode susunan transmisi, tetapi rusak. Jika dapat diperbaiki, itu mungkin ditransmisikan secara langsung dan melarikan diri dari sini. Hahaha, benar-benar lelucon. Lelaki tua dari lelaki tua hijau itu tertawa bahkan jika dia mendongak, orang tua itu adalah ahli seni bela diri teratas. Tidak bisakah Anda memiliki beberapa harta yang telah dicap? Apakah itu tidak apa-apa? Tetapi jika Anda ingin meninggalkan penjara Wan Luo ini dengan cara ini, orang tua itu menyarankan Anda untuk mati lebih awal. Penjara hitam ini harus dihadapi oleh seorang jenius tertentu dari keluarga surgawi, menggunakan teknologi pelipatan ruang. Dalam lingkungan ini, efek dari susunan transmisi sangat berkurang, bahkan jika suami adalah beberapa hal yang baik, hanya dapat membantu saya keluar dari kandang ini. Tetapi apakah itu masuk akal? Saya meninggalkan kandang kecil, tetapi saya masih berada di kandang besar penjara Wan Luo ini. Begitu saya ditemukan oleh sipir di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan krisis yang lebih tidak terduga. Belum lagi seluruh bagian penjara Wan Luo di luar kurungan itu penuh dengan kabut hitam yang aneh, para dewa tidak dapat diperpanjang, dan sulit untuk pergi setelah keluar, mengapa repot-repot. Saat dia berkata, lelaki tua berjas hijau itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, wajahnya putus asa. Yesuan bahkan jatuh tenggelam. Situasinya lebih merepotkan daripada yang dia duga. Jika dia tidak bisa pergi tanpa mengandalkan susunan transmisi, dia hanya bisa mengirimnya keluar kurungan kecil, tetapi dia masih berada di penjara Wan Luo ini. Ini benar-benar tidak ada artinya. Tidak mengherankan bahwa hampir puluhan ribu orang yang dipenjara di seluruh penjara Wan Luo begitu tertekan dan putus asa sehingga bahkan saluran transmisi tidak dapat mengandalkannya. Cara apa yang lebih baik untuk keluar dari sini? Rasa kehilangan yang besar muncul di hatiku, dan suasana hati Yesuan berangsur-angsur menurun. Pada saat inilah pikirannya kembali berdering dengan suara sistem fagositosis. Hei, semua inti sihir telah dipecah, dan kamu telah memperoleh banyak kekuatan spiritual. Apakah kamu mulai memadatkan inti spiritual? Sumber spiritual nuklir, padat. Yesuan terkejut dan berhenti di tempat. Menurut makna sistem fagositosis, jelas bahwa dia ingin menggunakan sumber kekuatan spiritual yang diekstraksi dari lebih dari 100 iblis, dan juga memadatkan satu dalam pengetahuannya sendiri. Inti sumber spiritual yang sama dengan iblis. Dengan cara ini, bukankah dia dan iblis sama? Bisakah itu dianggap manusia murni? Pikiran ini melayang begitu saja dari benaknya. Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum untuk pertama kalinya. Pada titik ini, dia tampaknya agak terlalu bertele-tele dan berhati-hati,
bahkan jika dia benar-benar memadatkan sumber spiritual di laut, bagaimana? Kamu masih dirimu sendiri, selama kamu menjaga hatimu, mengapa yang lainnya harus terlalu kusut? Yang terpenting adalah jika kamu benar-benar dapat memadatkan inti sumber spiritual di lautan pengetahuan, maka Yesuan bisa seperti sipir yang samar-samar terlihat saat ini, tidak lagi tunduk pada kabut hitam aneh di penjara Wan Luo ini. Dampaknya, sebagai hasilnya, selama Yesuan bisa keluar dari kandang, akan ada kesempatan untuk keluar dari Wan Luo. Semuanya dapat digambarkan sebagai puncak perubahan. Kejutan datang begitu cepat, Yesuan tidak menunda terlalu lama. Pertama kali sistem melahap mengeluarkan perintah untuk memadatkan inti spiritual. Kemudian dia duduk di kandang dan kembali ke pandangan batin para dewa dan memasuki kondisi kultivasi. Oh lala, suara seperti suara pasang surut bergema di benak Yesuan. Tepat saat dia memasuki kondisi tersebut, sistem fagosit akan menguraikan sejumlah besar sumber kekuatan spiritual dari otak lebih dari 100 otak manusia. Dilepaskan, berubah menjadi aliran deras, seperti sungai besar, mengalir deras di lautan Yesuan, dan langsung membuatnya terkejut, hampir hilang. Aliran deras yang telah berevolusi dari sejumlah besar sumber kekuatan spiritual terlalu kuat. Saat mereka terus membengkak dan menderu, pengetahuan Yesuan tentang laut seperti memicu gelombang dan ombak, dan laut secara bertahap diperluas. Dalam penempaan dan pendinginan yang menyakitkan ini, ia menjadi semakin padat dan stabil waktu berlalu perlahan, tanpa disadari, dan sekejap mata pun berlalu. Selama bulan ini, seluruh penjara Wan Luo tenang, dan tidak ada seorang pun di sana kecuali sesekali kemunculan para penjaga iblis yang bertanggung jawab atas patroli. Neboshan, kepala iblis yang mendominasi benteng luar angkasa, tampaknya telah melupakan Yesuan, dan setelah melemparkannya ke Wan Luo, dia tidak bermaksud untuk memperhatikannya. Sebenarnya, ini normal. Seluruh bagian penjara Wan Luo di dasar benteng pertempuran dipenjara dengan ribuan orang kuat federal yang jumlahnya hampir puluhan ribu. Semuanya sangat berbakat, atau memiliki tempat yang unik di bidang tertentu. Yesuan Xiao-Xiao salah satu manusia nuklir bintang, yang dilemparkan ke dalam ini dan orang itu benar-benar terlalu tidak mencolok, sama sekali tidak cukup untuk menarik perhatian Gunung Nabo. Namun karena alasan ini, Yesuan mampu menutup celah itu sekali dan untuk selamanya tanpa gangguan apapun. Selama sebulan penuh, sumber sejumlah besar kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh sistem fagositosis akhirnya disita sepenuhnya olehnya. Pada saat ini, ketika Yesuan tiba-tiba membuka matanya, bagian bawah kalajengkingnya jelas memiliki sedikit pria baik-baik saja, dan kekuatan spiritual yang kuat membuatnya tampak seperti keseluruhan, dan temperamen serta napasnya benar-benar berbeda. 1 bulan, Yesuan adalah panen yang sangat besar. Tidak hanya tempering para dewa lebih solid dan stabil, tetapi bahkan lautan pengetahuan telah berkembang pesat, tetapi ini bukan poin-poin utamanya. Yang paling penting adalah bahwa Yesuan telah berhasil mengembun di lautan pengetahuan. Ada inti spiritual yang menjadi miliknya sendiri. Berbeda dari inti sihir dalam pikiran iblis lain, inti spiritual dari roh kental Yesuan lebih kecil, hanya sebanding dengan kacang kedelai, dan warnanya bukan hitam gelap, tetapi hitam dan ungu, memberikan semacam lebih padat dan misterius. Perbedaan semacam ini sebenarnya masuk akal. Bagaimanapun, Yesuan tahu inti sumber spiritual ini di laut, tetapi itu dibentuk dengan memadatkan dan mengompresi inti otak lebih dari 100 orang kuat iblis. Perubahan kuantitatif terakumulasi sampai batas tertentu. Secara alami, itu akan mengarah pada perubahan kualitatif. Anak nakal, kamu berhati besar, kali ini, dan dalam bahaya, kamu masih bisa tenang dan berlatih. Lelaki tua itu penuh dengan kecemasan selama lebih dari sebulan, dan secara bertahap menerima hidupnya. Tanpa menunggu Yesuan untuk berbicara, lelaki tua berbaju hijau di dalam sangkar yang baru saja berjarak 100 meter itu mengambil inisiatif untuk berbicara. Hanya untuk mengatakannya nanti, ia tampaknya memikirkan situasi di depannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, sayang sekali tidak ada gunanya berlatih lagi. Selama para iblis ini mengintai untuk kembali ke klan Tianji, takdir kita benar-benar hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Sungguh tidak mau memikirkannya. Jika aku tidak mau, lalu bagaimana aku bisa memperbaiki metode transmisi di kapal perang? Mata Yesuan Yuan yang halus bersinar, memanfaatkan kesempatan ini untuk secara resmi mengusulkan masalah perbaikan metode susunan pergeseran bintang. Sambil berbicara, ia juga secara diam-diam merangsang sumber spiritual ungu dan hitam yang baru saja terkondensasi di otak.
Nuklir akan memperluas roh-roh sebagai dewa keluar sangkar, selama susunan transmisi dapat diperbaiki, mungkin kita masih memiliki kesempatan. Suara itu masih belum jatuh, dan wajah Ye Xuan sudah memiliki senyum puas. Benar saja, kandang itu berada di luar kabut hitam aneh dari ruang luas manor, dan tidak ada kekuatan spiritual untuk iblis. Dampak sekecil apapun, bahkan Ye Xuan masih samar-samar merasakan bahwa kekuatan mental dari ekstensi itu tampaknya sedikit mengeras, yang memberinya ilusi bahwa kabut hitam ini memiliki semacam kekuatan spiritual bagi iblis. Efek nutrisi yang unik, sama seperti manusia yang lewat, itu adalah kebenaran untuk menarik aura dari dunia luar. Anak nakal, jangan bermimpi, bahkan jika kamu membiarkanmu keluar dari kandang tidak ada artinya, biksu itu tidak dapat menggunakan para dewa, tunggu saja orang-orang biasa untuk menghapus anggota tubuh, jadi di bawah tanah, kamu tidak bisa keluar dari Wan Luo. Atas kata-kata Ye Xuan, lelaki tua kalajengking hijau itu sangat tidak setuju, dan dia menuangkan air dingin lagi tanpa kesopanan. Bagaimana aku bisa takut pada kabut hitam aneh ini di luar kandang? Mulut Ye Xuan perlahan menguraikan sentuhan tawa. Ucapan itu langsung memperluas kekuatan spiritual dan langsung masuk ke dalam kandang yang berjarak 100 meter, melayang di sekitar tubuh lelaki hijau itu. Dalam sebuah lingkaran, ini dipulihkan. Seluruh prosesnya sangat cepat, dan tidak ada penundaan yang jelas. Meskipun tidak pernah terpengaruh oleh kabut hitam aneh di luar kandang, itu seperti mengabaikan sang jenderal. Ini, ya Tuhan, bagaimana caranya? Mata lelaki tua hijau itu menyipit, dan dia menghela napas dingin dan berbisik. Kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang tiba-tiba berubah. Wajahnya tiba-tiba berubah, tidak, kekuatan yang baru saja kau berikan bukanlah pengetahuan para biksu manusia, tetapi kekuatan spiritual dari kekuatan iblis. Apakah itu kau? Kau seharusnya tidak meragukan bahwa aku adalah iblis. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku baru saja memburu beberapa iblis, mengumpulkan beberapa otak iblis, dan mengambil kekuatan mental untuk digunakan sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan dikurung di sini sekarang. Apakah kamu memiliki kekuatan spiritual iblis? Bukankah itu berarti, selama kamu menemukan kesempatan, bisakah anakmu berpura-pura bahwa iblis bercampur dengan kubu yang lain? Mata hijau mata lelaki tua itu menjadi semakin cerah, dan bentuk tubuhnya sedikit bergetar karena kegembiraannya. Kemudian dia berbalik dan mengambil inisiatif untuk mendesak Ye Xuan, apa yang kamu tunggu? Bocah bau, cepat gunakan kekuatan spiritualmu untuk kapal perang dikirim, dan lelaki tua itu memperbaiki metode transmisi sesegera mungkin, sehingga kamu bisa meninggalkan kandang lebih awal. Hei, karena kamu bisa takut dengan kabut hitam aneh di luar kandang, kamu bahkan bisa berpura-pura bahwa iblis bercampur dengan kubu yang lain. Ini adalah hal yang hebat. Pada saat ini, Ye Xuan secara alami tidak sopan. Saat ini, dia tersenyum ringan. Tangan diambil dari dunia abadi tubuh dan kotak ruang yang berisi kapal perang kecil dikeluarkan. Dia dibungkus dengan kekuatan spiritual dan dikirim langsung ke kandang. Itu ada di tangan lelaki tua yang berada 100 meter jauhnya. Cepat 3 hari, lambat selama 10 hari. Lelaki tua itu akan menjadi kapal yang utuh dan lengkap. Anak itu, tunggu. Mengangkat tangannya dan mengambil kotak ruang. Pada saat ini, lelaki tua dari pria hijau itu sudah penuh dengan cahaya merah karena kegembiraannya. Dia dengan percaya diri menepuk dadanya dan memberikan kesaksian kepada Ye Xuan. Kemudian dia berbalik dan kembali ke sudut kandang dan duduk. 3 hari kemudian, kotak ruang kembali ke tangan Ye Xuan. Tanpa menunggunya untuk memeriksa situasi kapal perang di dalam, lelaki tua penyanyi hijau itu telah berkata, metode transmisi yang terukir pada kapal perang ini tidak buruk, dan proporsi bagian yang rusak tidak terlalu besar. Sekarang sudah diperbaiki seperti semula, Anda dapat menggunakannya dengan percaya diri. Tetapi, begitu kata-kata itu berubah, lelaki tua itu tiba-tiba mendesah, tetapi metode transmisi ini awalnya memiliki 2 cacat, tetapi itu tidak akan memengaruhi transmisi. Tetapi itu tidak akan memungkinkan Anda untuk mengirim dan pergi pada saat yang sama. Itu akan digunakan nanti. Cukup merepotkan. Patua itu bisa saja disempurnakan, tetapi sangat disayangkan bahwa bahan habis pakai yang dibutuhkan saat ini tidak cukup. Sulit bagi wanita pintar untuk hidup tanpa beras. Masalah ini hanya dapat ditangani setelah keluar dari masalah. Apakah ada cukup bahan? Ye Xuan mengerutkan kening dan melirik sangkar yang berjarak 100 meter, tetapi tidak membongkar sisi lainnya.
Orang tua hijau ini jelas khawatir Ye Xuan akan mengabaikannya setelah dia keluar dari masalah. Hanya karena ini, meskipun dia sedikit penjahat, tetapi itu bisa dimengerti. Ketika Ye Xuan sekali lagi memperluas kekuatan spiritual, terbungkus dalam kotak ruang angkasa dengan pergeseran bintang, dan kembali ke telapak tangan. Setelah beberapa kali memanjakan, dia akhirnya menyerah pada gagasan untuk menyerahkan bintang ke sistem dan memadukannya dengan pesawat ulang-alik ungu. Karena metode susunan transmisi pada lambung kapal masih cacat, meskipun Ye Xuan dapat dikirim keluar, tetapi kapal perang itu sendiri hanya dapat ditinggalkan di dalam sangkar, maka dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia kehilangan bintang dan dia hampir tidak dapat menerimanya. Jika bahkan pesawat ulang-alik ungu hilang bersama, Ye Xuan bisa sangat tertekan. Menjangkau untuk membuka kotak ruang angkasa, sebuah kapal perang perak kecil ada di mata. Ye Xuan akan mengungkapkan para dewa ke dalam kotak kecil, langsung mengeluarkan nomor pergeseran bintang yang sudah tetap, tetapi ini adalah pertama kalinya untuk mendapatkan tubuh. Ruang di kandang hanya sekitar 100 meter persegi, dan meskipun pergerakan bintang hanya kapal perang kecil, itu masih tidak dapat ditempatkan. Apa yang harus dilakukan Ye Xuan sekarang adalah memperbaiki nomor bintang, sehingga dapat membuat ukurannya bebas. Seluruh proses sangat cepat, hanya beberapa menit kemudian, pergeseran bintang berhasil disempurnakan oleh Ye Xuan. Kemudian, dengan lambaiannya, kapal perang Starship muncul di tanah kandang, dan ukurannya berkurang menjadi beberapa. Panjangnya sekitar 10 meter, Ye Xuan tidak memiliki terlalu banyak penundaan, dan langsung mengaktifkan metode susunan transmisi yang terukir pada lambung bintang. Hei, suara dengungan samar, dan pola transmisi berwarna pekat yang timbul di permukaan lambung bintang semuanya terang, memancarkan cahaya putih samar, dan tiba-tiba akan dipenjara di beberapa kandang. Mata semua tertarik. Ada hampir 10.000 tahanan di seluruh penjara Wanluo, dan lebih dari 80% dari mereka tertutup. Ini tidak mungkin untuk memiliki semua harta yang dapat ditransmisikan. Sebelum Ye Xuan datang ke sini, diperkirakan banyak orang telah mencoba, tetapi pada akhirnya hasilnya harus sama dengan yang dikatakan lelaki tua itu. Meskipun susunan transmisi dapat membuatnya keluar dari kandang, dia tidak dapat meninggalkan penjara Wanluo ini. Begitu dia ditemukan oleh sipir yang berpatroli di sini, saya khawatir itu akan menyebabkan rasa sakit yang pahit. Karena alasan ini, hampir semua tatapan yang dilemparkan oleh Ye Xuan saat ini disertai dengan semacam ejekan. Jelas tidak optimis tentang Ye Xuan. Beberapa orang bahkan tertawa dan tertawa. Adegan seperti itu membuat Ye Xuan cukup kesal. Dia menyapu kandang-kandang dalam cahaya dan dingin, terutama ke kandang-kandang tawa yang menjerit, dan diam-diam mencatat posisinya di dalam hatinya. Apakah lelaki tua hijau itu tidak berbicara tentang kurangnya bahan untuk memperbaiki pergeseran bintang secara menyeluruh? Oke, tidak masalah. Bahannya lebih sedikit, aku akan membantumu mendapatkannya. Di seluruh penjara Wanluo, ada begitu banyak pusat kekuatan federal, dan Ye Xuan tidak percaya bahwa senjata sihir penyimpanan mereka tidak akan dapat memperbaiki bahan-bahan susunan pergeseran bintang. Jika sebelumnya, Ye Xuan mungkin tidak terlalu malu untuk menembak, tetapi bagaimana dengan sekarang? Hei, ini yang kamu cari. Dengan pemikiran seperti ini, mulut Ye Xuan tiba-tiba menguraikan senyum yang mempesona yang cukup menarik, dan kemudian dia melangkah ke cahaya putih tenda yang menyala di lambung bintang. Panggil. Transmisi yang hancur berkelebat, kandang itu langsung kembali ke keadaan semula, tetapi sosok Ye Xuan menghilang, hanya bintang yang bergerak ke tanah kandang. Hampir pada saat yang sama, area tempat kurungan Ye Xuan berada sekitar beberapa ratus meter bersentuhan, ruang yang dipenuhi kabut hitam misterius tiba-tiba bergetar seperti riak air, dan kemudian Ye Xuan melangkah keluar dari bagian ini. Belenggu itu keluar, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Bagaimanapun, setidaknya ia telah keluar dari kurungan, dan dengan awal yang baik, ia tidak jauh dari pelarian terakhir dari langit berbintang ini. Berbalik dan melihat sekeliling untuk beberapa mata, Ye Xuan segera menemukan posisi yang muncul setelah pemindahan, tidak jauh dari kurungannya, dan kurungan lelaki tua itu lebih dekat, lebih dari 200 meter. Di luar, ketika ia berjalan mendekat, ia berhenti di kurungan sisi lain dan melengkungkan tangannya, terima kasih atas para pendahulu untuk memperbaiki pergeseran bintang. Jika Ye Mo memiliki jalan keluar dari penjara Wanluo ini, maka ia tidak akan pernah menyerahkan para pendahulunya. Jarang sekali kau tega, dan lelaki tua itu benar-benar tidak memandang orang yang salah.
Orang tua kalajengking hijau itu tersenyum terlebih dahulu, lalu dia melihatnya, dan nadanya menjadi serius. Tetapi meskipun kamu dapat takut pada kabut hitam misterius di luar kandang ini, sipir yang berpatroli di penjara Wanluo ini tidak sederhana. Semua hal harus hati-hati. Jika kamu tidak memiliki kendali penuh, sebaiknya jangan mengambilnya. Ingat, peluangnya hanya sekali, dan kamu dapat melihatnya lagi. Ye Xuan mengangguk, dan tidak terus mengatakan apa-apa lagi. Beralih ke area di mana tahanan itu berada relatif jarang, dan pertama kali ada sudut di mana dia mengintai. Di penjara hitam ini, misi patroli sebenarnya adalah beberapa iblis biasa. Kekuatannya tidak tinggi. Bagaimanapun, semua tahanan ditahan di dalam sangkar, bahkan jika beberapa eksistensi dapat dikirim keluar melalui metode transfer. Sangkar, tetapi tidak dapat meninggalkan penjara Wanluo ini, mereka tidak berani membuat kekacauan, jika tidak mereka akan mati. Karena alasan ini, seluruh bagian penjara Wanluo sangat aman bagi para sipir iblis yang berpatroli, dan tidak perlu mengirim seorang master untuk duduk. Seluruh tahanan iblis yang bertanggung jawab untuk berpatroli di penjara Wanluo berjumlah total 100 orang. Alam perbaikan berada di lantai 5 lingkungan nuklir bintang. Hanya satu sipir yang dikomandoi, dan perbaikannya lebih tinggi dari beberapa langkah kecil. 8 lapisan lingkungan nuklir, Biki Ye Xuan, tetapi juga perintah kecil yang kuat. Yang terakhir telah tumbuh dewasa, hampir semuanya mengandalkan pembunuhan dan pembersihan jalan. Pertarungan lompat katak telah lama menjadi hal yang biasa baginya. Selama dia menemukan kesempatan, membunuh tahanan iblis ini sama sekali tidak penting. Hanya saja orang ini adalah komandannya. Meskipun mustahil untuk berjalan sendirian di area kurungan penjara Wanluo, sesekali dia keluar dan melihatnya dengan arogan, dan ada juga banyak sipir di belakangnya. Satu-satunya cara untuk membunuh orang ini adalah dengan membunuh sipir iblis, berpura-pura berada di jajaran sipir, dan kemudian menunggu kesempatan untuk memprovokasi dan menciptakan kesempatan untuk membunuhnya. Hanya dalam kasus ini, ketika Ye Xuan memulai, sipir iblis lainnya tidak akan terlalu banyak ikut campur. Bagaimanapun, di dunia iblis, daging yang lemah pada awalnya adalah masalah biasa, dan tidak jarang bawahan menantang atasan. Hanya berpikir, arah paling kanan dari ruang terbuka di sisi kanan tiba-tiba mendengar langkah kaki yang jelas dan terdengar. Tampaknya tidak banyak orang yang mendengarkan statika itu. Seharusnya hanya ada 2 atau 3, kilatan cahaya Ye Xuan yang bagus. Aku siap melakukannya dalam sekejap di penjara Wanluo, tugas patroli para sipir iblis sangat longgar. Mereka hanya keluar dan berkeliaran setiap hari. Jumlah patroli pun tidak terlalu banyak. Meskipun satu regu patroli beranggotakan 5 orang, jika ada yang ingin mencuri, entah karena malas atau tidak, mereka bahkan tidak perlu memanggil satupun. Saat ini, regu patroli tahanan iblis yang datang ke tempat Ye Xuan bersembunyi, jumlahnya bahkan lebih sedikit dari 3 iblis, dan kekuatan perbaikan 7 tingkat lingkungan nuklir Ye Xuan Xing sama sekali di luar pertahanan. Tangkap mereka dan bunuh mereka semua. Langkah kaki itu perlahan-lahan menjadi jelas, dan ketiga sipir iblis itu akhirnya mendekat. Saat ini, Ye Xuan hanya berjarak lebih dari 20 meter. Panggil, dengan suara samar memecah udara, ketika regu patroli iblis lewat, sisi kiri tiba-tiba mengeluarkan kecemerlangan hitam tanpa peringatan apapun, dan itu hampir seketika, dan itu mendekat, dan itu sangat fleksibel. Setelah melayang, kepala ketiga sipir iblis itu jatuh tanpa suara ke tanah. Bau hitam ini adalah hasil dari pedang roh bintang yang menghancurkan milik Ye Xuan. Pada saat ini, setelah 3 sipir iblis terbunuh di bawah petir, mereka dipekerjakan kembali bahkan jika mereka direkrut oleh Ye Xuan. Kemudian, sosok yang terakhir dengan cepat muncul, melambaikan 3 kepala iblis yang berguling ke tanah, mengeluarkan inti otak, dan menurunkan jubah hitam sipir yang dikenakan oleh salah satu dari mereka. Mereka mencari di ketiga tubuh itu. Suatu kali, setelah memastikan bahwa tidak ada yang namanya kartu pinggang, saya mengangkat tangan dan menembakkan kembang api. Segera, saya membakar tubuh yang rusak itu di tanah. Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan mengenakan jubah sipir yang telah dilucuti, dan menyipitkan mata beberapa kali, lalu bergoyang dan bergoyang ke seluruh penjara Wanluo. Setelah waktu minum teh, Ye Xuan bertemu dengan tim tahanan iblis yang berpatroli. Hanya ada 4 orang. Setelah ragu-ragu, dia menyapanya secara langsung dan dengan antusias mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara. Benar saja,
Keempat sipir iblis itu tidak menunjukkan reaksi yang tidak normal setelah melihat Ye Xuan, tetapi mereka masih menyeringai dan bersikap dingin padanya. Alasan mengapa situasi aneh ini terjadi sebenarnya karena Ye Xuan telah sepenuhnya memotivasi sumber spiritual otak, dan tubuh selalu memancarkan kekuatan spiritual iblis yang unik. Faktanya, sejak awal pemahaman Ye Xuan tentang sumber spiritual kecil di laut, dia dan semua iblis tidak memiliki perbedaan dalam napas mereka, bahkan jika mereka adalah alam semesta. Yang kuat, sama sekali tidak dapat melihat sesuatu yang salah. Beberapa kata turun, Ye Xuan dan keempat sipir iblis menjadi sangat akrab satu sama lain, hanya bergabung dengan tim mereka, sambil mengobrol, sambil berpatroli di penjara Wan Luo. Dengan pelecehan yang disengaja Ye Xuan dalam kata-kata, keempat sipir iblis itu sangat mengesankannya. Kelima orang itu berjalan di penjara Wan Luo, berbicara dan tertawa, seperti teman-teman yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Ye Xuan dengan cepat menyerang situasi tim penjara Wan Luo dengan mengetuk sisi. Ada aturan tidak tertulis di penjara Wan Luo, semua sipir yang berpatroli, selama mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dari para tahanan yang ditahan di kandang, maka hanya 70% dari mereka yang akan diserahkan setelah barang itu tercapai, dan 30% sisanya, itu milik individu. Keempat sipir iblis yang ditemui Ye Xuan saat ini, hari ini harus membahas para tahanan di kandang tertentu. Ye Xuan bertemu dengannya, dan keempat sipir ini merasa bahwa mereka cukup terlibat. Itu untuk dengan hangat mengundang Ye Xuan untuk pergi bergandengan tangan. Bahkan panen terakhir, mereka semua mengatakan bahwa mereka dapat dibagi rata dengan Ye Xuan. Setiap orang adalah saudara yang baik di masa depan. Kali ini, Ye Xuan kebetulan mengambil barang murah yang sudah jadi, dan dia harus mengolah perasaannya. Yang membuatnya benar-benar terdiam adalah keempat orang itu menuntunnya ke arah yang sama, tepat di area kandang tempat dia dan lelaki tua itu dikurung. Bahkan jika Ye Xuan sedikit malu, keinginan keempat orang itu untuk melakukan ini bukanlah seperti yang mereka inginkan. Setelah 1/4 jam, keempat kepala pemimpin saat ini, sipir penjara, berdiri di luar kandang tempat lelaki tua itu dibelenggu. Ye Xuan sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya sekarang. Sebenarnya, lelaki tua hijau di dalam kandang itu lebih tercengang daripada Ye Xuan. Menghitung waktu, Ye Xuan hanya memiliki 2 atau 3 jam sebelum dan sesudah meninggalkan tempat ini. Siapa yang bisa berpikir bahwa ketika dia muncul lagi, dia sebenarnya mencoba untuk mengakui pengakuannya sendiri. Ye Laodi, hantu tua berjanggut hijau ini tidak sederhana, kamu tidak melihat dia yang tampak menyedihkan, ada banyak hal baik di tangan orang-orang, benda tua ini adalah ahli hukum terkenal dari kelompok manusia Lu Wengxuan, akhirnya kami menangkapnya. Tepat saat Ye Xuan dan penghuni hijau di dalam kandang itu menyipitkan mata ke arah mata besar itu, salah satu dari 4 sipir iblis tersenyum dan melirik Ye Xuan, dan tangannya terus bergerak. Itu sangat menarik, ada beberapa orang yang telah melayani hantu tua ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang keluar. Kamu baru, mungkin kamu tidak tahu bahwa sebenarnya ada aturan di penjara Wan Luo, semua. Kandang, setiap regu sipir hanya bisa menembak sekali. Jika tidak akan ada kesempatan di masa depan, jadi kali ini perlu bagi saudara-saudara untuk membuat keterampilan tata graha, dan barang-barang lama adalah tulang yang keras. Setelah beberapa saat, kita memiliki 4 putaran arus keluar. Dengan kemampuan kita, benda tua ini tidak dapat berdiri. Setiap bayi yang baik harus dihormati dengan jujur. Tentu saja, jika kita berempat tidak berhasil, saudara-saudara Ye dapat mencobanya jika mereka gatal. Hak untuk mengumpulkan pengalaman. Setelah beberapa saat, saudaraku, aku akan memulainya, dan kamu akan belajar dari samping, berbicara tentang tahanan penyiksaan, tua. Cara saudara berada di garis depan seluruh penjara Wan Luo. Setelah itu, lelaki kurus itu menoleh ke lelaki hijau tua Lu Wengxuan di dalam kandang dan melihatnya. Dia tersenyum dengan mata besar, orang tua, ketahuilah bahwa tulangmu keras, tetapi hari ini tidak sama, Lao Su adalah ini. Tahanan tingkat 3 penjara Wan Luo, jika kau ingin bebas dari daging dan darah, kau harus dengan jujur menyerahkan harta karun itu, jika tidak, kau tidak boleh menyalahkanku. Bao, setelah itu, tangan kanan yang kurus itu menggoyangkan sebuah gelombang, dan cambuk merah panjang yang diduga sedang memurnikan binatang berbintang tertentu tiba-tiba melintasi kehampaan, memberikan suara yang tajam dan keras. Wajah Ye Xuan segera turun. Jika itu benar-benar membuat wajah kurus ini menghadap lelaki tua itu, dia tidak akan bisa menahan tembakan langsung,
atau dia akan melihat ke belakang dan tidak melihat siapapun. Kedua situasi ini bukanlah yang Ye Xuan ingin lihat. Hei, apakah kau ingin aku mencobanya terlebih dahulu? Aku ahli dalam teknik pesona spiritual, dan fokus pada hati. Jika para prajurit tidak dapat menyerahkan barang-barang lama, dapatkah saudara-saudara menghemat sedikit kekuatan? Sedikit tertegun selama beberapa saat, Ye Xuan diam-diam menggigit giginya, mencicit kulit kepalanya dan mengambil inisiatif untuk mengundang Sakura. Setelah berbicara, dia menoleh ke lelaki tua di dalam kandang dan melihatnya, lihatlah mata kuno, kebanyakan dari mereka tidak jika Anda hidup terlalu besar untuk dilempar, jika Anda benar-benar ingin menghukum, jika Anda terbunuh, beberapa saudara takut tidak baik untuk memberi tahu mereka.